Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina wa may yudhilhu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan maupun nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat dan maghfirahnya akan bercucuran kepada keluarga, sahabat, serta insya Allah akan sampai kepada kita selaku pengikutnya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan hasil memaparkan belajar saya. Langsung saja dengan judul mufradat baru yang berhubungan dengan peralatan sekolah. Yang pertama, kompetisi inti. Kompetisi inti sini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Dan yang berikutnya, memahami dan menerapkan pengetahuan tekstual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin mengetahui tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tak nampak mata. Lanjut, mengelola, mengaji dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan mengurangi, merangkai, modifikasi dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambarkan, menulis, membaca, menghitung, menggambarkan, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari sekolah dengan sumber lain, semua dalam sudut pandang teori. Kemudian poin berikutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar sini poin pertamanya adalah mengidentifikasi bunyi kata, frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan peralatan sekolah, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, memahami lafal, bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan peralatan sekolah. Yang ketiga, menentukan makna atau gagasan dari kata dan frase dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan peralatan sekolah. Dan kemudian mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik peralatan sekolah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Dan yang terakhir, mempresentasikan berbagai informasi lisan sederhana tentang peralatan sekolah. Yang poin berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran atau kegiatan belajar, siswa mampu yang pertama melafalkan mufradat baru dengan
makhraj dan panjang pendek yang dan benar. Poin berikutnya, siswa mampu melafalkan kurang lebih 20 mufradat baru tentang jenis-jenis perkataan di sekolah. Yang ketiga, menyebutkan mufradat atau ungkapan sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Yang keempat, menentukan mufradat atau ungkapan sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. Yang kelima, melengkapi kalimat dengan mufradat yang baru yang tepat. Yang keenam, membedakan muzakkar dan muannas dari kata yang diperdengarkan. Yang ketujuh, mengidentifikasi arti kata-kata, frase dan kalimat sesuai penggunaannya dalam wacana, lisan dan tulisan sederhana tentang peralatan sekolah. Yang poin berikutnya, bertanya jawab secara berpasangan tentang peralatan sekolah dengan menggunakan mufrad yang telah dipelajari, struktur kalimat dasar, dan seperti mubtada, al-khobar, isim dan lainnya. Yang berikutnya, yang ke-9, menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan secara lisan. Yang ke-10, membedakan arti. Yang ke-11, menggunakan ad-dawatil jar dalam struktur kalimat mubtada, khobar, dan isim. Dan yang terakhir, membuat pertanyaan dan jawabannya dengan menggunakan kata tanya. Aina, disebutkan gambar atau peralatan sekolah dengan menggunakan mufradat dan struktur kalimat yang telah dipelajari. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yakni tadrib atau latihan. Jadi di sini siswa mengisi kalimat-kalimat yang berikut yang telah dikosongkan. Yang berikutnya, review peserta didik tentang dirinya dengan catatan. Jadi peserta mengisi dirinya di sini, mereview peserta didik tentang dirinya. Dan selanjutnya nih, metode dan teknik pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi discovery learning ini adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang ingin disampaikan dalam pembelajaran. Yang kedua, menggunakan gambar-gambar dan benda-benda yang sesuai yang dibahas. Kenapa pentingnya menggunakan gambar? Karena gambar sangat penting digunakan dalam pembelajaran. Karena dengan menggunakan media gambar dapat memperjelas suatu pengertian kepada peserta didik, dan dengan menggunakan media gambar secara otomatis siswa akan lebih memperhatikan pelajaran dan siswa juga lebih termotivasi dalam belajar. Yang poin berikutnya adalah khutuwa at-ta'lim. Nah, ini tahapan pembelajaran dan deskripsi kegiatan guru dan siswa. Yang pertama, pendahuluan orientasi. Guru mengucapkan salam sebagai pembukaan pertemuan. Yang poin berikutnya, guru menyapa dan menanyakan kabar siswa dengan ungkapan ahlan wa sahlan dan kaifa haluka dan kaifa halukum. Yang poin berikutnya adalah guru dan siswa berdoa atau membaca basmalah sebelum mulai pembelajaran. Yang poin berikutnya, guru mengabsen siswa. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajaran. Dan
Terakhir, guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan. Jadi di sini waktunya alokasi waktu 5 menit. 5 menit terus yang selanjutnya apresiasi guru memberikan apresiasi dengan mengulang pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa agar siswa bisa memutuskan perhatiannya dalam materi baru. Yang berikutnya, guru menyampaikan informasi tentang materi yang akan disampaikan. Yang berikutnya ini motivasi. Jadi guru menjelaskan pentingnya konsentrasi dalam menghafal mufradat agar bisa tertanam dengan baik, dan berikutnya tujuan agar siswa bisa mengetahui mufradat yang ada di sekolah. Kemudian yang inti di sini waktunya 30 menit. Jadi yang pertama mengamati. Jadi peserta didik memperhatikan dan menirukan kosakata dan ungkapan-ungkapan yang terkait dengan benda di sekolah dengan menggunakan model dari mufradat. Yang selanjutnya peserta didik mengamati guru saat memodelkan percakapan hiwar yang terkait dengan alat yang ada di sekolah. Yang selanjutnya peserta didik mencatat mufradat atau ungkapan-ungkapan penting yang terkait dengan peralatan di sekolah. Jadi kemudian menanya peserta didik. Di sini peserta didik menanyakan mufradat atau ungkapan-ungkapan yang belum dimengerti. Lalu peserta didik secara berpasangan melakukan tanya jawab mengenai mufradat yang telah dihafal. Yang berikutnya menalar. Siswa mampu mengulangi mufradat yang telah dihafalkan dan mampu menuliskan kembali. Dan kemudian mengkomunikasikan. Jadi peserta didik melakukan dialog tentang mufradat yang telah dilafalkan. Yang terakhir di sini waktunya 5 menit. Menutup kesimpulan, guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar. Jadi kemudian refleksi, guru bersama peserta didik membuat konklusi tentang materi yang baru dipelajari. Yang poin berikutnya umpan balik. Jadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang mufradat yang telah dikuasai atau dihafalkan. Dan yang selanjutnya tindak lanjut. Jadi guru memberikan tugas kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan untuk diajarkan di rumah masing-masing. Jadi di sini guru memberikan PR, tugas rumah. Jadi kemudian poin berikutnya adalah informasi. Jadi guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang kemudian guru bersama siswa membacakan hamdalah sebagai doa penutup. Jadi yang terakhir ini petunjuk bagi siswa, petunjuk untuk membuat bahan ajar, penggunaan bahan ajar. Jadi sini petunjuk bagi siswa untuk mendapatkan hasil maksimal secara belajar menggunakan bahan ajar. Ini akan disediakan beberapa petunjuk penggunaan bahan ajar, antara lain untuk siswa adalah bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera ditanyakan kepada guru. Yang kedua, kerja setiap kegiatan diskusi soal latihan dengan baik untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan konseptual dan literasi lingkunganmu. Yang ketiga, untuk kegiatan diskusi yang berisi kegiatan praktek, memperhatikan hal-hal keselamatan kerja yang berisi petunjuk melakukan praktikum. Jika ada kegiatan yang belum dipahami, tanyakan pada guru hingga jelas. Yang poin keempat, setelah selesai bersihkan dan kembalikan alat dan bahan ke tempatnya. Itu yang kemudian petunjuk bagi guru. Jadi dalam setiap kegiatan belajar, guru berperan untuk yang pertama memotivasi siswa dalam mengerjakan soal-soal
latihan untuk melatih kemampuan penguasaan pengetahuan konseptual dan literasi lingkungan. Yang kedua, membimbing siswa yang merasa kesulitan dan menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk menemukan konsep melalui kegiatan diskusi dan praktikum. Yang keempat, mengembangkan sikap peduli lingkungan dan menyampaikan sikap yang dapat diteladani dari materi interaksi makhluk hidup dan lingkungan, dan mengingatkan siswa untuk dapat selalu peduli terhadap lingkungan sekitar mereka, khususnya lingkungan lahan gambut. Ya, mungkin itu hasil paparan bahan ajar saya. Apabila ada kesalahan, itu dari saya, dan benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.